Oke, selamat datang adik-adik kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal persiapan masuk di SMA unggulan. Nah, soal yang pertama bisa kita lihat di sini. Jika diketahui A tambah B sama dengan 7 dan A kali B sama dengan 23, maka nilai dari A pangkat 3 tambah B pangkat 3 adalah minus 140, minus 217, minus 91, minus 102, dan minus 88. Nah, baik, kita akan coba jawab adik-adik. Nah, kita lihat di sini. A tambah B itu kan sama dengan 7. A kali B sama dengan 23. Nah, pertanyaannya adalah A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Jadi kalau saya buat langsung, adik-adik bisa buat A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ini sudah ada rumusnya. Jadi mungkin adik-adik nggak perlu mengotak-atik. A tambah B pangkat 3 minus 3 kali AB kali A plus B, kira-kira gitu. Jadi adik-adik tinggal mencocokkan ke sini. Nah, ini sama ini kan. Jadi kita peroleh 7 pangkat 3 kurang 3 kali 23 dikali 7. Nah, berarti 7 pangkat 3 itu kan 343. Nah, sedangkan ini jadinya 21 dikali dengan 23. Berarti 343 kurang. Nah, 21 kali 23 adik-adik boleh lihat 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 2 kali 1 2, 6 tambah 2 8, 2 kali 2 4. Jadi dapatlah 483. Nah, jadi 483 ini dikurangi dari 143, maka hasilnya adalah minus 140. Jadi jawabannya di sini adalah option A. Nah, itu adik-adik untuk soal yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu kita lihat lagi di soal yang kedua ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua boleh diperhatikan. Pada gambar di bawah, sudut BAD dan sudut BCD adalah sudut siku-siku, di mana AB sejajar dengan CD, AB-nya adalah 4, AD-nya adalah 3, maka pertanyaannya panjang dari CD ini. Nah, jadi sudutnya ini kita perhatikan ini sama dengan ini kah? Nah, jadi dari sini kita ingat opsinya ada 6, ada 25/4, ada 13/2, ada 27/4, ada 7. Nah, ingat adik-adik, sebelum kita menjawab soal ini, sedikit teori yang bisa saya sampaikan supaya kalian paham. Apabila ditemukan segitiga siku-siku, maka yang harus kita pahami tentunya adalah rumus Pitagoras gitu ya. Nah, di mana panjang dari BC kuadrat, sisi miringnya ini miring, ini tegak, ini datar. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan AC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu adalah BC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat kan? Sedangkan kalau ditanya AC kuadrat, adik-adik bisa buat BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, itu sudah pasti dikuasai. Nah, satu lagi di dalam perbandingan trigonometri, nah itu berlaku bahwasannya kalau ini misalnya A, B, C dalam segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya di sini sudut alfa, maka inilah namanya depan sudut. Nah, sedangkan miring itu adalah depan daripada sudut segitiga siku-siku, itulah miring. Nah, sampingnya itu pas di bawah daripada alfanya sudut yang ditanya, itulah samping. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat sinus alfa, ada yang pertama itu adalah sinus. Sinus disingkat biasanya sin demi ya. Nah, supaya adik-adik masih ingat, sin demi berarti sinus alfa itu adalah depan dibagi dengan miring. Untuk kosinus alfa singkatlah itu cos sami gitu. Jadi berarti cos alfa
samping per miring. Untuk tangen alfa dibuatlah dia tandesa gitu. Jadi tangen alfa adalah depan per samping. Kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini sinus alfanya mana? Ya berarti depan. AC dibagi dengan AB gitu ya. Kalau untuk kosinusnya mana? Berarti AB per BC, iya kan? Sorry, ini tadi AC per BC ya, sorry. Nah ini. Kemudian untuk tangen alfa adalah desa, ya kan? Berarti AC dibagi dengan AB gitu ya. Nah, dalam hal ini kita perhatikan soal ini sekarang. Nah, kita mau cari berapa panjangnya ini. Nah, pertama kita cari dulu ini adik-adik. Panjangnya ini. Panjang dari BD. Nah, BD kita cari dari rumus Pitagoras. Karena ini siku-siku kan. 34. Berarti BD kuadrat itu adalah akar dari AD kuadrat ditambahkan dengan AB kuadrat. Berarti BD kuadrat itu adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. BD kuadrat itu adalah 9 tambah 16. BD kuadrat adalah 25. Maka BD-nya adalah akar dari 25 yaitu 5. Gitu. Oke, sampai situ bisa ya. Nah, jadi karena dia mencari CD, maka kalau ini sama sudutnya berarti kita coba gunakan cos ya. Cos alfa ini sama nih. Kita lihat di sini dulu ya. Ini kita misalkan alfa, ini juga alfa kan. Berarti cos alfa kan sami. Nah, saminya di sini yang untuk yang ini pertama adalah 4 dibagi 5 atau AB per BD. AB dibagi BD berarti dari sini kita peroleh 4 dibagi 5 ya. 4 dibagi 5. Nah, itu. Kemudian untuk berikutnya, untuk kalau ini misalnya pertanyaannya berarti cos mi ya, berarti CD, berarti cos alfa berarti BD per CD. BD per CD. Dalam hal ini berarti BD-nya berarti 5 ya. 5 CD menjadi pertanyaan. Jadi ini sama. Berarti dari sini 4 per 5 sama dengan 5 per CD. Jadi 4 CD sama dengan 5 kali 5. Jadi 4 CD itu adalah 25. Sehingga CD adalah 25 dibagi 4. Nah, jadi seperti itu kira-kira adik-adik penyelesaian soal nomor 2 ya. Nah, mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Diketahui F adalah fungsi yang memenuhi F1 sama dengan 2000 dan Fx tambah 1 sama dengan 12 sama dengan Fx. Untuk setiap bilangan real X, nilai dari F29 adalah 1784, 1856, 2184, 2272, 1664. Nah, baik adik-adik, ini adalah mengenai soal mengenai fungsi ya. Jadi diketahui di soal adalah F1 yaitu 2000. Nah, ini menjadi patokan kita. Kemudian dikasih tahu lagi Fx tambah 1 plus 12 sama dengan Fx. Jadi ketika misalnya kita coba membuat X-nya bernilai 1 pertama, maka ini akan menjadi F1 tambah 1 begitu ya. Tambah 12 sama dengan ini menjadi F1. Nah, ini menjadi F2. Nah, F2 berarti sama dengan F1 dikurangi dengan 12. Jadinya 2000 dikurangi dengan 12.
berarti sekitar 1988. Itu yang F2. Ketika kita ambil misalnya X-nya 2, maka nanti ini menjadi 2 tambah 1, begitu ya, tambah 12 sama dengan F2. Maka ini menjadi F3 plus 12 dan F2. F3 berarti F2 dikurangi dengan 12. 1986 dikurang 12, maka itu dapat 1976. Nah, kita ambil satu lagi, X-nya adalah 3. Maka ini menjadi F3 tambah 1 plus 12 sama dengan F3. Berarti F4 plus 12 sama dengan F3. Berarti F4 sama dengan F3 dikurangi dengan 12. F3 berarti 1976 dikurangi 12. Maka itu menjadi 1964. Nah, itulah yang mau kita buat. Berarti selanjutnya kan berarti intinya apa? Dapat misalnya F3 maka kita kurangi 12. Dapat misalnya F2 kita kurangi 12. Demikian seterusnya sampai nanti ada 29 suku. Nah, jadi pertamanya kita arahkanlah, ini berarti tentunya adalah barisan dan deret kan gitu. Nah, dari fungsi dia menggunakan barisan dan deret. Nah, UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. A itu suku pertama, B adalah bedanya. Jadi pertama adalah 2000, kemudian 1988, kemudian 1976, kemudian dapat tadi 1964. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan F1. Ya kan, ini kan F1 ya. Nah, seterusnya nanti sampai di sini F29, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, berarti A itu adalah 2000 adik-adik. Sedangkan B adalah kurangi aja 1988 dikurangi dengan 2000, maka itu adalah min 12 gitu kan. Berarti A nya 2000, B nya min 12. Kita tinggal masukkan, berarti U29 sama dengan A tambah 28B. A nya 2000 tambah 28 dikalikan dengan min 12. Nah, 2000 dikurang lah ini kan. 28 kali 12 kita kalikan adik, berarti 28 kali 12 misalnya. 2 kali 8, 16, 1 kan. 2 kali 2, 4, 1 kali 8, 8, 8 tambah 4, berarti 12 tambah 3, berarti 3, 1, 1 kali 2, 3, berarti 336. Jadi 2000 dikurangi dengan 336 berarti 1664. Jadi jawabannya di sini adik-adik adalah option E gitu. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat untuk belajar. Jika ada yang mau ditanyakan dan mau mengikuti bimbingan bersama Ruang Para Bintang, silakan join di Ruang Para Bintang. Terima kasih sudah selalu buat kalian.